Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Walaupun belum bisa bertatap muka, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini yaitu tentang sistem operasi dan aplikasi. Di sini kita akan membahas apa itu sistem operasi, macam-macam sistem operasi, dan aplikasi sesuai dengan fungsinya dan berbagai macam kegunaannya. Sistem operasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi? Adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dalam komputer. Sumber daya ini berupa perangkat keras, hardware, maupun program aplikasi. Sistem operasi dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program pengendali komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer. Sistem operasi adalah sebagai bagian nyawa komputer. Tanpa sistem operasi, kinerja komputer akan tidak bisa jalan. Atau dengan kata lain, sistem operasi itu adalah yang untuk mengumpulkan beberapa perintah-perintah agar bisa menjembatani antar kita dengan hardware. Jadi menjembatani antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah seperti apabila kita kepingin melaksanakan perintah print. Nah, tidak mungkin serta-merta kita melaksanakan printer. Kamu print kertas makalah ini kan nggak mungkin. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjembatani kita manusia itu dengan perangkat tersebut atau dengan alat tersebut. Makanya dengan adanya sistem operasi itu kita bisa memerintahkan printer itu agar bisa ngeprint. Tuh, banyak sekali macam-macamnya sistem operasi itu, mulai dari Windows, Mac, terus ada Android, itu yang di HP ya, atau di iPhone, itu juga ada di handphone, ataupun untuk server-server yang lain. Jadi server server Fedora, server itu salah satu generasi Linux ya, yang BSD dan sebagainya. Jadi benar-benar sangat dibutuhkan bahwa sistem operasi itu di sebuah komputer. Oke, secara garis besar tugas sistem operasi itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai penghubung antara pengguna dan program aplikasi. Yang kedua adalah sebagai tempat meletakkan program aplikasi. Yang ketiga adalah mengatur sistem kerja dalam komputer. Ini kita akan bahas satu-satu sebagai penghubung antara pengguna dan program aplikasi. Oke. Contohnya apa? Contohnya nih, kita ingin mendengarkan musik. Apa yang harus kita lakukan agar bisa mendengarkan musik? Yang pertama kan kita harus tahu nih posisi tombol sound itu di mana, ya kan? Terus apakah posisinya sudah aktif atau belum, ataukah suaranya terlalu kecil, ataupun suaranya sudah sangat besar sekali atau sangat keras sekali. Jadi di sistem operasi itu akan menampilkan suatu icon, yaitu contoh ikonnya gambar sound, ya kan? Ya, karena saat ini sistem operasi itu sudah berbasis GUI, yaitu sudah ada tampilannya. Kalau dulu mungkin yang teman-teman belum mengalami nih sistem yang berbasis DOS, jadi benar-benar manual banget, benar-benar
kita harus melakukan sesuatu itu harus diatur dulu gitu. Kalau sekarang kan teman-teman lebih mudah nih. Jadi, oke, seperti yang ada gambar yang di samping kanan, di situ ada gambar yang orange itu adalah pengguna, ada warna yang hijau itu adalah untuk aplikasi, yang selanjutnya adalah sistem operasi, dan selanjutnya adalah perangkat keras. Jadi, yang seperti yang kita contohkan tadi adalah menekan tombol sound nih. Jadi di situ ada tombol sound, kita tekan sama sistem operasi dipindahkan ke bahasa mesin nih, ceritanya seperti itu. Jadi, oh ini bahasa mesin, oh ini perintah untuk sound. Nah, pastinya setiap hardware itu punya namanya input outputnya, ataupun punya kode namanya kode binernya. Jadi, oh kalau perintah ini dia menjalankan sound, atau kalau yang perintah yang ini adalah untuk mengaktifkan contoh nih, oh printer gitu, atau oh kalau tekan tombol ini perintah ini dia mengaktifkan apa namanya USB dan sebagainya. Oke, tuh adalah sebagai penghubung antara pengguna dan program aplikasinya. Yang kedua, sebagai tempat meletakkan program aplikasi. Jadi, sistem operasi itu tidak hanya bisa diperintah aja untuk memerintahkan ya, untuk memerintahkan, tapi dia sebagai tempat untuk meletakkan program aplikasi. Contoh nih, program aplikasi untuk mengetik. Oh, berarti kita butuh program aplikasi yang namanya Microsoft Word ataupun Notepad ya. Atau yang lain nih, yang lain contohnya apa ya? Mungkin kita mau video editing. Oh, berarti kita membutuhkan software video editing, yaitu mungkin apa namanya Adobe Premiere ataupun Movie Maker dan sebagainya. Untuk yang ketiga, yaitu mengatur sistem kerja dalam komputer. Kenapa dia dibilang mengatur sistem kerja dalam komputer? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa semua perangkat hardware itu pasti punya kode ataupun kalau dalam bahasa mesin itu kode binernya, ya, kode binernya. Ada perintah ini yang harus bisa sama diterjemahkan dan bisa kita lakukan bersama-sama. Contoh nih, kalau teman-teman main game, ya kan, main game kan nggak mungkin teman-teman hanya maju terus ataupun belok kanan terus gitu kan, pastinya kepingin maju sambil belok kanan ataupun mundur sambil belok kanan ya kan gitu. Jadi si komputer ini dia mengatur semuanya, mana yang kita perintahkan. Contohnya kalau kita tekan tombol maju dia akan maju, terus kita tekan tombol ke kanan dia juga akan belok ke kanan. Jadi benar-benar berfungsi banget untuk apa namanya menerjemahkan apa yang kita inginkan, karena seperti yang saya bilang tadi dia adalah menerjemahkan perangkat menerjemahkan dengan antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Jadi kita apapun yang kita suruh ya dia akan melaksanakannya. Jadi selanjutnya kita membahas tentang bagian dari sistem operasi. Yang pertama adalah mekanisme boot, berfungsi untuk meletakkan kernel ke dalam memori. Yang selanjutnya adalah kernel merupakan inti dari sebuah sistem operasi. Yang selanjutnya adalah command interpreter atau shell yang bertugas dalam membaca input pengguna dari pengguna. Terus yang selanjutnya adalah library, merupakan bagian yang mengerjakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Dan driver berfungsi sebagai untuk interaksi antara hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Jadi di gambar yang warna biru itu kan dibungkus yang namanya dengan sel, ya kan? Nah, sel ini dia mau ke mana nih? Dia akan membaca, oh kamu mama kalian tekan tombol A nih. Nah dia akan memintakan kernel ini ada yang tekan tombol A, yuk kamu jalankan ya gitu. Nah itu akan diterjemahkan di dalamnya dan akan dimunculkan di apa yang kita perintahkan. Umpama kita lagi sedang mengetik ataupun menggunakan aplikasi Word nih ya.
Jadi kita tekan tombol A, sama si selnya itu dia membaca input, oh si sel ini si pengguna kepingin tombol A nih. Nah, tombol A, makanya dia diterjemahkan. Nah, diterjemahkannya dengan bahasa mesin. Dengan bahasa mesin yaitu 1010, dan dia akan memerintahkan untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi dia akan memunculkan di word tersebut dengan tombol A. Tombol A pun ada dua macam kan, ada yang besar ataupun kapital, ataupun tombol yang huruf A yang kecil. Ya, jadi dia bisa membedakan nih antara tombol A yang besar ataupun tombol A dengan huruf yang kecil. Jadi dia bisa diperintahkan. Jadi istilahnya dia ada sistem untuk menerjemahkan itu. Jadi dia membaca input dari membaca input apa yang kita inginkan nih, gitu. Jadi benar-benar sudah terkontrol. Sedangkan untuk yang gambar yang sebelah kiri di situ ya, di gambar sebelah kiri itu adalah alurnya sama dia di situ ada apa namanya aplikator, terus dia memerintahkan kernel. Nah, kernel ini yang membagi nih, oh ini secara fungsi dia di mana, dia di memori kah atau di CPU kah gitu. Itu yang membagi adalah kernel. Jadi dia mau menjalankan apa, itu yang membagi adalah kernelnya. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang jenis sistem operasi. Di dunia ini sistem operasi yang terkenal itu ada banyak banget. Yang paling terkenal itu adalah Windows. Di tahun pertama kali muncul Windows adalah 1965. Jadi yang berbasis dengan MS-DOS. Jadi versi ini sampai berkembang sampai dari versi 1 sampai versi 3. Jadi benar-benar manual banget. Dan dulu itu tidak ada namanya hard disk, yang ada namanya disket. Ya kayak secara fungsi dia seperti flash disk, jadi dia menyimpan di situ. Jadi kalau kita mau menjalankan MS-DOS itu kita harus mengetahui yang mana MS-DOS-nya. Jadi aplikasi yang mana yang mau kita jalankan itu. Yang awalnya adalah MS-DOS, setelah MS-DOS kita mau menjalankan yang mengetik itu yang dulu namanya apa ya, WordStar apa WS gitu kalau nggak salah, saya ingat saya WS. Itu kita harus memasukkan lagi flash disknya. Jadi tidak bisa secara langsung kita bisa berubah-ubah, oh saya mau ke MS Word, saya kalau mau ke MS Excel, tidak bisa seperti itu. Jadi benar-benar manual banget, jadi sesuai itu. Jadi kalaupun ada data kita yang rusak ataupun flash disk itu rusak atau disket itu rusak, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak ada penyimpanan data yang lain. Tuh. Oke, sejak tahun 1965 sudah mulai tampilan sudah GUI nih. Tampilan GUI-nya adalah ada bentuknya. Kalau tahun sebelum itu benar-benar main perintah. Oh, kalau kita contohnya nih, kita mau lihat komen prompt, dan kita harus ngetikin komen. Kalau kita mau pindah ke folder yang lain, cd apa dan sebagainya itu. Tapi dari tahun 95 itu sudah berubah lagi. Jadi tampilnya sudah GUI. Jadi tampilnya lebih ada lebih enak lah, misalnya kita mau ngapain itu tinggal klik aja. Walaupun dulu nggak ada perintah, belum ada mouse ya, belum ada mouse. Jadi perintahnya juga masih by keyboard. Nah, kalau kita mau buka Windows kita tekan apa gitu, masih by keyboard. Baru kemudian di tahun 2001 baru muncul tuh yang Windows NT, Windows XP, dan itu terus baru muncul Windows Server juga gitu. Jadi perkembangannya seperti ini pun sudah banyak variannya juga ya. Sampai sekarang adalah Windows 10. Yang dulu cuma di tahun 95 itu warnanya cuma istilahnya hanya abu-abu aja gitu, abu-abu aja. Tapi sekarang banyak variannya, di tampilan dashbarnya itu dulu cuma abu-abu, sekarang bisa hitam, bisa apa dan sebagainya. Jadi benar-benar enak lah dipandang sama mata, tidak membuat kita capek, kita banyak karena apa?
banyak variannya lah gitu, karena warnanya banyak lah gitu. Oke, selain Windows kita juga ada yang namanya Unix, itu antara sistem operasi POSIX seperti Keso atau Unix. Jadi Unix ini lebih terkenal dengan open source-nya. Jadi kita bisa mengembangkan sendiri, kita bisa membuat tampilan-tampilan sendiri gitu. Jadi bisa kita modifikasi gitu. Jadi apa namanya, model-modelnya. Tapi karena kita terlalu dimanjakan dengan Windows, jadi kalaupun kita harus berubah ke Unix, kita nggak mudah gitu, nggak terbiasa. Karena apa? Kita harus melakukan perintah di karenanya untuk memodifikasi. Oh, saya kepingin menjalankan ini, kita harus merubah ini, gitu, ini harus merubah ini dan sebagainya. Itu benar-benar tidak nyaman buat kita. Kenapa? Karena kita sudah terlalu dimanjakan sama Windows. Tapi sebenarnya keren kok gambarnya. Ya, walaupun cuma tampilan secara apa ya namanya ya, command prompt gitu, tapi asik asik asik, asik. Tapi sekarang sudah banyak yang muncul yang berbasis GUI juga gitu, istilahnya tampilannya seperti Windows gitu, benar-benar apa namanya, kita juga nyaman buat kita lebih cepat lagi gitu. Oke, selain sistem dua operasi yang kita sebutkan tadi yaitu Windows dan Unix, ini ada lagi sistem operasi Mac yang sebenarnya dia turunan dari Unix sih gitu. Dia mulai diciptakan di tahun 1997 sampai sekarang tahun 2019. Jadi dia banyak varian-variannya seperti kayak kita apa ya? Android tuh ada Android Jelly Bean, Android apa, dan sebagainya. Jadi dia benar-benar ya, suatu sistem operasi yang tapi dia khusus untuk apa ya? Untuk dirinya sendiri, untuk pengembangnya sendiri. Jadi yang mengembangkan adalah Macintosh. Jadi benar-benar, ataupun kalau kita sering lihat itu apa ya? Kita bilangnya apel keroak gitu ya, apel keroak. Jadi benar-benar dia hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk eh, pengguna yang lain. Jadi dia di Macintosh ini dia selain membuat sistem operasi, dia juga membuat perangkatnya gitu. Tidak hanya eh, apa aplikasinya. Sedangkan kan Windows kan dia buat apa namanya, aplikasinya, dia tidak membuat perangkatnya, biar diurusin yang lainnya. Tuh, jadi kerennya di sini dia sistemnya adalah kayak sistem tertutup, jadi dia bisa menjalankan apapun di situ. Secara fungsi sama dengan Windows, juga tampilannya juga mudah juga menurut saya dalam hal penggunaan. Oke, selain sistem operasi, kita juga perlu mempelajari tentang aplikasinya. Dari software pun itu ada berbagai macam kategori nih. Yang pertama kategorinya adalah eh, freeware, yaitu yang disebut dengan perangkat lunak yang gratis. Terus ada shareware, menawarkan jangka waktu tertentu. Terus firmware, perangkat lunak yang ada dalam memory card read only, ataupun commercial software, jadi softwarenya berbayar, ataupun free software atau perangkat lunak yang bebas. Jadi kita bisa menggunakan apa, kapanpun tanpa ada casnya. Kalau yang shareware mungkin kita pakai dulu nih, kita disuruh pakai dulu secara gratis, baru nanti pada waktu jangka tertentu dia akan berhenti dan dia harus berbayar. Benar-benar istilahnya apa ya, eh, kita harus mengeluarkan duit lagi untuk bisa menggunakannya. Namun jenis software ini berbagai eh, macam kategori ya. Contohnya itu sebagai software browser. Contohnya apa sih software browser? Oh, yang software browser itu adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Microsoft Edge. Nah, pasti teman-teman udah familiar nih sama Google Chrome ataupun Mozilla ataupun Microsoft Edge ya kan, karena sering kita gunakan untuk kita sebagai browser. Oke, untuk selanjutnya adalah software jaringan. Software jaringan ini adalah untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan antar device yang terhubung. Contohnya apa sih untuk software jaringan ini? Yaitu Nmap,
Wireshark, Angry IP Scanner, Dude, OpenNMS, dan software-software lainnya. Selain software jaringan, itu juga ada jenisnya, yaitu software antivirus. Ya, tujuannya apa sih? Kenapa harus ada software antivirus? Tujuannya adalah untuk mendeteksi ataupun menghapus virus yang ada di perangkat komputer. Karena kenapa? Banyak orang yang mengembangkan virus-virus itu untuk mengganggu uh, sistem gitu ya. Sistem contoh nih, Windows-nya diganti menjadi seperti apa, ataupun file-file doc-nya diganti seperti apa dengan menggunakan suatu imbalan tertentu. Ya contohnya kalau kita minum obat, ada obatnya, ada apa ya, ada yang tidak sehat juga gitu loh, ada virusnya juga. Jadi benar-benar data itu antivirus itu diperlukan. Jadi untuk mendeteksi virus apa sih yang ada di komputer kita, hanya kita perlu menggunakan namanya antivirus. Contohnya apa? Yang pertama mungkin Avast, terus Avira, Kaspersky, sama AVG, Smartdash, dan banyak lagi yang macam-macamnya antivirus itu. Sekarang antivirus pun tidak hanya mau dikembangkan hanya di apa namanya di suatu komputer, tapi dia sebagai di networking pun juga diperlukan, karena untuk membasmi spam-spam kayak gitu-gitu kan sekarang juga ada antivirus untuk internet. Jadi benar-benar dia digunakan untuk pengguna internet. Jadi jangan sampai kita kena spam ataupun kena apapun yang mengandung di internet kita. Terus selain software tadi ada kategori yang lain, yaitu software tentang perkantoran. Biasanya dalam satu paket nih, dalam perkantoran yang mulai dari kita untuk presentasi, pengolahan data, pembuatan dokumen. Nah, salah satunya adalah Microsoft Office. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang sering digunakan ataupun kita butuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi ini yang berbayar ya. Kalau yang gratisan banyak sih gitu. Open Office kayak gitu-gitu. Itu banyak sekali yang bisa kita explore juga sih gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan Microsoft Office, kalau kita harus menggunakan yang lain pasti juga tidak mudah. Nah, sekarang kan Google juga sudah menunjukkan juga kan gitu kan. Kalau Google, kalau Excel-nya disebut spreadsheet. Jadi benar-benar apa ya? Sudah banyak pilihan lah kita mau menggunakan apa. Nah, selain software perkantoran, juga ada software yang namanya PDF Reader atau yang disebut dengan Portable Document Format. Nah, dokumen format ini dibutuhkan bagi setiap orang untuk membuat dokumen berekstensi PDF. Karena untuk membaca ataupun mengedit atau menandai dokumen. Jadi kalau apa ya, PDF ini juga secara digunakan bisa secara bebas nih, bisa kita banyak yang kita fungsikan, karena biasanya filenya bisa lebih kecil lagi. Ya, contohnya kita dalam pengolahan data, kita tidak ingin data kita diedit-edit sama orang lain. Nah, makanya kita menggunakan PDF. Banyak nih contohnya aplikasi PDF, mulai dari Adobe Acrobat, terus Perfect Ultimate PDF, PDF Etching Editor, Foxit, dan banyak banget software-software yang lainnya. Oke, selain itu ada lagi software video editor. Video editor itu adalah untuk berguna bagi yang bekerja dalam video editing ataupun videografis. Jadi kalau kita membuat film ataupun kita membuat menggambar logo gitu kan ya, ataupun memasukkan suara biar kita kelihatan bagus, banyak sih. Contohnya mungkin Adobe Premiere, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Corel Video Studio, dan banyak lagi. Selain video editor, itu juga ada namanya audio editor. Dia digunakan untuk menghasilkan kualitas audio yang baik, sehingga audio ini digunakan melengkapi video lagu atau musikal. Karena saat ini kan
banyak nih dibuat musik secara digital gitu kan, secara digital, jadi tidak benar-benar manual. So, contohnya kalau khusus di Windows dan Mac Cintas adalah apa ini ya, Pro Tools, Logic Pro, Sonar, Professional Studio One, banyak banget software-software yang lain. Software selain saya sebutkan di atas, juga ada software yang namanya desain grafis gitu kan. Software desain grafis ini untuk apa ya, memudahkan kita ataupun orang untuk membuat suatu karya, ya kan, membuat karya. Contohnya kita kepingin apa ya, menggambar suatu logo nih, ya kan, kita menggambar suatu logo nih. Nah, kalau dulu kan benar-benar manual nih, benar-benar manual di kertas, terus setelah itu dibuat malnya dan sebagainya. Nah, sekarang saat ini kan semua serba digital, jadi benar-benar kita dimudahkan untuk membuat suatu logo ataupun eh, kita membuat suatu apa ya, tanda lah gitu, tanda gitu, ataupun kita edit foto pakai menggunakan Photoshop. Oh, warnanya kurang cerah gitu kan, wajahnya kurang cerah, ataupun eh, namanya kita mau kasih suatu nama di situ kan, benar-benar kita bisa melakukan itu. Tapi kalau dulu benar-benar manual, karena dulu digital juga masih belum terlalu terkenal ya. Contoh kalau kita mau foto pun kita masih pakai film roll, tapi dengan adanya software digital kita bisa melakukan apapun itu. Terus selanjutnya adalah software downloader. Software downloader itu untuk memudah kita dalam mengambil suatu file atau mengunduh suatu file. Jadi benar-benar mempercepat kita mengambil suatu eh, data di internet. Ya, contohnya kita mau download Windows nih. Windows kan untuk saat ini besarnya juga gede banget ya. Contohnya 3,5 GB. Pastinya kalau kita harus nungguin, harus itu kan nggak mungkin ya. Itu dengan cara fungsi eh, kita menggunakan software yang namanya downloader feed. Downloader contohnya apa sih? IDM, Free Download Manager, Eagle Add, sama Download Accelerator Plus dan yang lainnya. Jadi benar-benar memudahkan kita untuk apa ya? Sambil kita ngerjakan yang lain, kita bisa download ataupun mengunduh file tersebut. Jadi benar-benar kita dimudahkan lah dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, oke, itu adalah sebagian tentang pengenalan sistem operasi dan aplikasinya. Terus kan eh, kita kan apa ya namanya, kita kepingin mempelajari gimana sih cara installnya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita pastinya kita akan belajar gimana sih cara install Windows dan apa namanya menggunakannya. Nah, untuk pemula sebaiknya kita kalau mau install Windows jangan langsung ya, jangan langsung istilahnya, jangan komputer yang kita pakai kita langsung install, kan nggak mungkin nih, ya kan, nggak mungkin kan. Berarti misalnya apa yang harus kita lakukan nih, apa yang harus kita lakukan ya, yang pertama yaitu apa namanya, mempersiapkan yang langkah-langkahnya. Contohnya kita nih, biar kita nyaman, Windows kita aman dan tidak ada masalah, kita menggunakan yang namanya VirtualBox atau VMware virtual mesin ya, virtual mesin. Jadi sistemnya Windows-nya itu tidak kita masukkan di namanya VirtualBox. Kalau bisa di-download VirtualBox-nya di mana dan kita bisa install. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan keberkahan dan teman-teman bisa memahami. Terima kasih, sampai ketemu lain kali.